Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hadis nabawi dan hadis qudsi yang beranggotakan Salman Al-Farisi dan juga Syari Oktaviani. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelaskan tentang hadis berdasarkan sumbernya. Definisi perbedaan antara Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang makna atau isinya dan juga lafaznya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau penetapan, dan juga sifat-sifat beliau. Isi atau makna dan juga lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya atau maknanya berasal dari Allah dan lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi dua, pertama hadis nabawi dan yang kedua adalah hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dan beliau merupakan sumber munculnya hadis tersebut. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun sumber hadis ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis ini tidak tergolong dari Al-Quranul Karim. Hukum hadis qudsi di dalam segi sahih hasan dan dhaif sama persis bagaimana hadis nabawi. Jadi, kedua jenis hadis ini perlu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hadis, baik itu hadis qudsi ataupun hadis nabawi. Berikut perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ia tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, dan selalu terjaga dari segala macam perubahan atau pengartian. Dan semua kata atau kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran hukumnya mutawatir. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Dengan kata lain, kita tidak boleh merubah kata yang ada di dalam Al-Quran sekalipun artinya itu sama. Contoh ayat, ada ayat aqimus shalah, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat. Ayat ini tidak boleh dirubah menjadi if'an sholah, kerjakanlah sholat, sekalipun artinya sama. Sedangkan periwayatan dengan makna di dalam hadis masih menjadi khilaf. Ada yang memperbolehkan meriwayatkannya dengan makna dan ada pula yang melarang. Perbedaan yang ketiga, Al-Quran tidak boleh dipegang oleh yang tidak punya wudhu. Jadi haram dibaca oleh orang yang belum wudhu, haid, atau nifas. Berbeda dengan hadis. Keempat, Al-Quran wajib dibaca ketika sholat, sedangkan hadis tidak. Membaca Al-Quran dianggap sebuah ibadah. Setiap huruf yang dibaca dihitung sebagai 10 kebaikan, berbeda dengan hadis. Perbedaan yang keenam, menurut Imam Ahmad haram menjual Al-Quran, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh. Ini juga berbeda dengan hadis. Dan untuk perbedaan yang ketujuh, lafaz dan maknanya yang terdapat di dalam Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hadis. Sekian presentasi kami pada pertemuan kali ini.
Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.